Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 golongan 4 kelas B 2018. Pada praktikum kali ini kami akan menjelaskan mengenai artikel yang berkaitan dengan praktikum ketiga imunologi farmasi tahun 2020. Artikel ini berjudul Immunotus Sanghuang Polyphenol Attenuate Inflammatory Response via Modulating the Crosstalk between Macrophage and Adipocyte. Obesitas adalah kondisi medis di mana kelebihan lemak telah menumpuk yang mungkin akan berdampak negatif pada kesehatan. Obesitas menyumbang 60% dari 4 juta kematian secara global. Obesitas dicirikan sebagai keadaan kronis inflamasi ringan yang disebabkan oleh sitokin yang dikeluarkan oleh makrofag jaringan adiposa. Makrofag jaringan adiposa berperan penting dalam pembentukan inflamasi kronis dan disfungsi metabolik. Jamur Inonotus Sanghuang dan ekstrak polifenolnya menunjukkan aktivitas anti-karsinogenesis, anti-inflamasi, dan antioksidan. Namun aksi polifenol Isanghuang terhadap inflamasi terkait obesitas belum dilaporkan, sehingga tujuan dari praktikum ini adalah untuk menyelidiki aksi antiinflamasi terhadap makrofag RAW264.7 dan interaksi antara RAW264.7 dan sel adiposa 3T3L1 menggunakan metode co-cultural cell secara in vitro. Saya akan membahas terkait metode yang digunakan pada penelitian ini. Pada dasarnya, penelitian ini memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pada percobaan ketiga mata praktikum imunologi farmasi, yaitu untuk mengetahui potensi imunomodulator suatu senyawa melalui aktivitas migrasi sel. Dalam penelitian ini, senyawa yang digunakan adalah ISE, Isanghuang Extract, yang diduga memiliki potensi sebagai antioksidan, antiproliferasi, dan antimikroba yang berperan sebagai imunosupresan. Sel kultur yang digunakan adalah sel makrofag RAW2647 yang distimulasi oleh hypertrophic 3T3L1 adiposa. Inkubasi sel makrofag terhadap senyawa ISE dilakukan di dalam 24 well plate yang memiliki dua medium yang dibatasi oleh membran mikro berpori. Dengan kelompok kontrol adalah sel makrofag tanpa pemberian ISE dan kelompok uji adalah sel makrofag dengan pemberian ISE pada konsentrasi yang berbeda. Mediator inflamasi sitokin dievaluasi dengan ELISA dan mediator inflamasi MAPK, NF-κB, dan IL-6 ditentukan dengan imunoblotin. Uji migrasi sel makrofag diamati di dalam transfer plate dengan menghitung jumlah sel yang mengalami migrasi di bawah mikroskop. Analisis statistik yang dilakukan adalah analisis statistik dengan menggunakan ANOVA. Kemudian dari perlakuan tadi diperoleh hasil seperti yang disajikan pada grafik ini. Terlihat pada blok pertama di mana makrofag tidak diberi perlakuan dengan L1CM maupun ISI menunjukkan tingkat migrasi sel yang rendah, yakni sekitar 210 sel per field. Hal ini kemudian diartikan sebagai kontrol negatif karena makrofag tidak mengalami crosstalk dengan sel L1CM. Kemudian pada balok kedua, di mana makrofag diberi perlakuan dengan L1CM, namun tidak diberi perlakuan dengan ISI, menunjukkan tingkat migrasi sel yang cukup tinggi, yakni sekitar 350 sel per field. Hal ini kemudian diartikan sebagai kontrol positif, karena makrofag mengalami crosstalk dengan L1CM. Kemudian pada balok ketiga di mana makrofag diberi perlakuan dengan L1CM dan diberi ISI dengan konsentrasi 0,5 mikrogram per mililiter menunjukkan tingkat migrasi yang lebih rendah daripada kontrol positif, yakni sekitar 290 sel per field. Hal yang sama kemudian ditunjukkan pada pemberian ISI dengan konsentrasi 1 mikrogram per mililiter dan 2 mikrogram per mililiter menunjukkan tingkat migrasi sel yang lebih rendah daripada kontrol positif, yakni sekitar 305 sel per field dan 300 sel per field. Dari data-data ini kemudian dapat disimpulkan bahwa keberadaan ISI dapat menekan aktivitas migrasi dari makrofag dengan mencegah adanya crosstalk antara makrofag dengan L1CM. Jadi kesimpulan adalah ISE dapat menekan interaksi antara makrofag dengan sel adiposit, yang mana terjadinya interaksi tersebut dapat menyebabkan inflamasi, khususnya pada obesitas. Contohnya saja adalah resistensi insulin. Nah, dengan adanya ISE, dia akan mengurangi inflamasi tersebut.
Pada praktikum kali ini digunakan sel makrofag RAW264.7. Sel makrofag RAW264.7 diperoleh dari mencit mus musculus, didapatkan dari Zhejiang Zhejiang University, Hangzhou, China. Sel makrofag RAW264.7 dikembangkan di media DMM yang ditambahkan dengan penisilin, streptomycin, dan 10% heat inactivated fetal bovine serum pada kelembapan 5% CO2 atmosfer pada suhu 37 derajat Celcius. Sel adiposit 3T3L1 dikulturkan di 24 well plate menggunakan media DMM dengan 10% calf serum, penisilin, dan juga streptomycin di bawah kelembapan 5% CO2 atmosfer dengan suhu 37 derajat Celcius. 2 hari setelah itu ditambahkan 3 isobutil 1-metilsaton 1 mikromolar dan insulin 10 mikrogram per mililiter dalam 10% FBS atau DMEM untuk merangsang sel. 12 hingga 20 hari kemudian, sejumlah besar tetesan lipid merah diamati dengan pewarnaan minyak red O dan sel digunakan sebagai adiposit 3T3L1 hipertrofi. Adiposit 3T3L1 hipertrofi dikultur dalam medium bebas serum selama 12 jam. Dan kemudian dikumpulkan supernatanya dan ditetapkan sebagai L1CM dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius sampai digunakan. Pada sel makrofag diamati aktivitas migrasi sel. Sel makrofag diukur aktivitas migrasinya menggunakan Truswell Migration Assay dengan ukuran pori 5 mikrometer. Makrofag RAW264.7 diprainkubasi dengan menggunakan ISE 0,5, 1, dan 2 mikrogram per mililiter sebelum diinkubasi dengan L1CM. Kemudian dibandingkan dengan sel yang diinkubasi hanya dengan L1CM saja dengan menghitung jumlah sel yang bermigrasi di 12 bidang mikroskop acak per membran pada perbesaran 400 kali. Makrofag yang diberi perlakuan dengan penambahan L1CM dan ISE pada konsentrasi 0,5, 1, dan 2 mikrogram per mililiter menunjukkan tingkat migrasi yang lebih rendah daripada kontrol positif. Hasil yang diperoleh berturut-turut adalah 290, 305, dan 300 mikrogram sel per field. Adapun migrasi makrofag pada kontrol positif dengan penambahan L1CM dan tanpa penambahan ISE, tingkat migrasinya adalah 350 sel per field. Sebagai kontrol negatif, sel makrofag tidak diberi penambahan ISE atau L1CM. Dengan adanya penambahan ekstra, interaksi antara sel makrofag dan sel adiposit berkurang. Artinya, ISE berfungsi sebagai imunosupresan yang menekan aktivitas migrasi makrofag sehingga mencegah adanya crosstalk antara makrofag dengan sel L1CM.